Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bagi para perindu Allah, bagi para pencari, tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umat bahwa bagi mereka yang cinta kepadaku, tidak ada jalan satu-satunya untuk mencapai cintaku kecuali dengan mengikut jalanmu, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu diperkuat dengan ayat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri seorang Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang ingin menempuh jalan ini, ingin sampai kepada Allah. Maka jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah hanya dengan mengikuti jalannya Rasulullah. Dan diantaranya adalah meneladani akhlak, perbuatan Nabiullah, kekasih Allah. Salah satu yang patut untuk kita teladani dari sosok pribadi yang mulia Rasulullah SAW adalah akhlak kasih sayang beliau kepada umatnya, yang mungkin secara teori mudah sekali untuk diucapkan, tapi berat bagi kita untuk melaksanakan. Namun bukan berarti kemudian berat untuk dilaksanakan menjadi alasan untuk kita tidak berusaha mengamalkan atau mengikuti meneladani Rasulullah. Kita tetap berusaha, walau menurut kita mungkin itu susah, tapi insya Allah ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sebagaimana kata para ulama, kalau kita tidak mampu mengambil semuanya, minimal kita tidak meninggalkan semuanya juga. Ada yang kita ambil, maka tidak ada yang sanggup untuk mengikuti Rasulullah lahir dan batin secara totalitas. Namun bukan berarti ketidakmampuan itu kita kemudian meninggalkan dan tidak meneladani Rasulullah. Sedangkan satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat adalah meneladani Rasulullah. Suatu ketika terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah, Rasulullah dengan kekuatan penuh membawa tentara para sahabat Nabi SAW dengan jumlah yang begitu besar, membawa ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari jajahan atau dari tangan kafir Quraisy pada saat itu. Bagi kita manusia biasa yang mungkin jika disakiti oleh orang, maka kita akan balas dendam. Bukan sekedar disakiti. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah lebih daripada itu. Dirampas, dilempar, dihina. Keluarga beliau diganggu. Bahkan beliau diusir dari kota Mekah. Yang seharusnya itu bagi seorang manusia biasa memberikan bekas dendam. Namun tahukah Anda, ketika Rasulullah di puncak kekuatan dengan membawa pasukan yang begitu powerful, tapi ternyata apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, Al-yawm yawmul marhamah. Hari ini, wahai penduduk Mekah, adalah hari kasih sayang. Tidak ada balasan, tidak ada dendam. Kalian bebas, silahkan. Kalian pilih jalan kalian. Kalian bebas, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi balas dendam.
Lihat betapa dahsyatnya kasih sayang Rasulullah SAW. Di tengah-tengah beliau memiliki power, puncak dari kesuksesan Rasulullah, membawa tentara yang begitu dahsyat. Ibarat seperti kita sedang kuat-kuatnya. Kemudian kita dizolimi oleh orang yang lemah dan kita memaafkan, itu sangat luar biasa. Dan itu yang terjadi kepada Rasulullah. Dengan kekuatan itu dan background beliau atau latar belakang yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah, siksaan, hinaan, diusir dari kota Mekah. Yang seharusnya sisi manusiawi beliau seharusnya mengajak beliau untuk balas dendam. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah bukan seperti kita. Malah justru Rasulullah memaafkan. Pelajaran yang begitu penting bagi kita. Yang walau kita masih tahapan teori, masih pandai berretorika, tapi bukan berarti ini menjadi alasan kemudian kita tidak belajar dari Rasulullah. Karena tidak ada jalan yang selamat kecuali jalan Rasulullah. Maka siapapun, latar belakang apapun, profesi apapun kita, selama kita mengaku orang Muslim, mari sama-sama kita belajar menjadi seorang yang pengasih, penyayang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena tugas Rasulullah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betapa banyak orang tertarik dengan agama Islam hanya dari sebuah perbuatan pemeluknya. Karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Terkadang akhlak kita, perbuatan kita lebih kuat, lebih dahsyat pengaruhnya daripada lisan kita yang hanya sampai kepada tataran berteori. Maka seharusnya bagi seorang Muslim adalah meneladani Rasulullah. Karena tidak ada jalan satu-satunya yang bisa selamat kecuali jalan Rasulullah. Maka kemudian mohon maaf jika nanti kalau seandainya para sahabat-sahabat sekalian menemukan misalnya di tengah perjalanan ada seorang ustadz, seorang tokoh Muslim yang kemudian belum bisa berakhlak, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan pelakunya yang belum mampu meneladani Rasulullah. Ya seperti kita inilah yang belum mampu meneladani Rasulullah secara 100%. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan-kekurangan itu. Pada pengakhiran, mari saya mengajak kepada diri saya pribadi, kepada para penyimak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum kita menyampaikan teori-teori kepada orang lain, mari coba kita amalkan ke dalam diri kita. Mari kita amalkan akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Di antaranya adalah kasih sayang ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah dan menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki, yang sejati, yang berakhlak mulia, di mana itu menjadi tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.